Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Hari ini baik ya, Miss harap semuanya baik, semuanya sehat. Walaupun kita belajar cuma di rumah aja, daring nih. Miss siapin video kok untuk kalian belajar materi. Bahkan Miss sudah siapin materi dalam website Google Site. Jadi jangan khawatir, kita belajar bakal lancar kayak biasa. Oke, dan sebelum Miss lanjut ke materi, hari ini kita mau belajar apa, Miss? Hari ini kita mau belajar tentang kerusakan lingkungan. Itu ada di tema 3 ya. Nah, tentang kerusakan lingkungan di tema 3 di sini sebelum Miss masuk ke materi, jangan khawatir, Miss hanya mengulas singkat saja materinya karena setelah video Miss ini akan Miss share langsung Google Site Miss. Linknya akan dikirim ke WA grup kalian di grup kelas 4 ya. Nah, di dalam grup itu ada link, nanti kalian tinggal klik, dan di dalam klik link nanti keluar sendiri Google Site yang sudah Miss buat. Google Site itu berisi apa? Di sini berisi materi pelajaran kita tentang kerusakan lingkungan bab 3, tema 3 maksudnya, dan soal daring. Jadi setelah kalian baca, setelah kalian mendengarkan penjelasan singkat Miss dari video ini, kalian bisa baca-baca lagi materinya, tinggal buka aja linknya ya, Google Site Miss yang udah Miss buat. Di situ ada materinya yang sama dengan yang Miss jelasin. Miss hanya jelasin singkat, kalian bisa jelasin, bisa mencerna sendiri, bisa baca sendiri. Harus rajin baca ya di Google Site-nya nanti. Dan setelah itu Miss akan tes kalian dengan beberapa pertanyaan. Kalian tinggal klik lagi, di situ ada soal materinya, soal daring. Dan video-video sama kayak video Miss penjelasan ini. Nanti ada video secret lah, nanti kalian lihat sendiri di Google Site-nya ya. Dan kalau misalnya ada yang bingung Miss, boleh langsung WA Miss kayak biasa kita di grup WA. Oke? Nah, di sini Miss mau jelasin materi kerusakan lingkungan. Oke. Kerusakan lingkungan itu sendiri terbagi atas 2 macam. Ingat ya, 2 macam. Apa saja itu? Kerusakan alam itu akibatnya ada 2 macam, oleh akibat manusia, oleh kita yang merusak alam kita sendiri, dan oleh alam itu sendiri. Jadi kita sebagai manusia, kita punya alam ini yang diberi oleh Tuhan, tapi kita rusak. Dan alam itu sendiri mengalami kerusakan. Nah, oleh alam itu sendiri mengalami kerusakan itu gimana Miss? Bingung ya? Nah, lanjut saja kita masuk ke oleh manusia dulu. Jadi Miss jelasin di sini, manusia itu kita punya akal dan punya hati. Jadi harusnya kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Jangan kita pikir dengan seenak kita aja. Kita memanfaatkan lingkungan alam yang diberi oleh Tuhan. Selain kita manfaatkan, kita juga harus menjaganya, melestarikannya. Bagaimana caranya? Nah, kita kenali dulu macam-macam jenis kerusakan alam yang bisa diakibatkan oleh manusia, dan kita harus hindari itu ya. Contoh 1, pencemaran air sungai itu oleh manusia. Pencemaran air sungai itu apa? Itu kalian tahu kan, lihat ada lingkungan air sungai di sekitar kalian, Sungai Musi contohnya. Di situ Sungai Musi ada yang kotor, mungkin kalian terlihat kotor Sungai Musinya karena apa? Limbah pabrik yang dibuang di sana. Tapi pabrik di Sumatera Selatan sepertinya tidak membuang ke situ. Sepertinya mereka sudah tahu bagaimana harus cara menjaga lingkungan. Nah, tapi kalau pabriknya sudah menjaga, gimana kita? Kita masih buang sampah sembarangan ke sungai. Nah, itu masalahnya. Kita juga bekerja sama nih antara kita sesama manusia. Dan caranya gimana menanggulanginya? Nah, terus apa yang terjadi Miss kalau rusak? Iyalah ikannya pada mati. Ikannya mati. Mati, dan seluruh tumbuh-tumbuhan di sungai, di dalam sungai pun ada tumbuhan mungkin nggak akan tumbuh karena kerusakan tadi, karena limbah tadi yang kita buang ke sungai, sampah-sampah. Karena ada tempat sampah, ada tempat pembuangan akhir, kenapa harus di sungai? Oke, caranya menanggulanginya gimana? Ya, tidak membuang sampah sembarangan, terus jangan buang limbah ke sungai. Nah, 1 tuh pencemaran air sungai. Kedua, masih tentang air, di sini kerusakan terumbu karang. Kalian sudah pernah tahu terumbu karang? Siapa yang pernah snorkeling? Snorkeling itu apa Miss? Kita nyelam tuh di bawah laut, kita lihat banyak terumbu karang.
Nah, ada ikan-ikan Nemo. Nah, di situ banyak rusak karena apa? Karena nelayan atau em, orang-orang di kapal itu suka kan menepi tuh. Kita kalau motor ada standar motor ya, kalau kapal itu ada jangkar. Nah, jangkarnya itu sembarangan plok, kena terumbu karang. Sedangkan terumbu karang itu tumbuhnya bertahun-tahun cuma beberapa senti. Nah, kalau terumbu karang rusak ibarat rumah ikan nih ya, ikan rusak rumahnya, ya di mana dia mau tinggal? Kalau nggak ada rumah, nggak ada ikan, susah main dapat ikan. Nah, kita juga susah dong mau makan ikan. Nah, kurang ikan kita, nanti kurang protein hewani kita. Nah, jadi buang sampah, buang jangkar, jangan sembarangan ke laut maupun ke sungai. Itu satu tuh. Terus itu udah dua ya, kerusakan terumbu karang. Dan ketiga, masih tentang air ya, banjir. Nah, kalau misalnya sudah rusak, terus kita nggak jaga dari rumah kita sendiri, selokan air kita mampet, airnya mau jalan kemana, boro-boro dia mau ke sungai, udah mandek itu di dekat rumah kita, jadinya banjir. Nah, banjir gimana juga cara menanggulanginya? Rajin bersihkan selokan, jangan sampai mampet. Nah, kalau mampet hujan deras ya nggak jalan tuh airnya, banjir rumahmu. Jadi setelah ini coba cek nanti selokan di rumah, kira-kira tanya sama mama papa, kapan kerja bakti di sekitar lingkungan rumah. Kalau nggak ada, kalian bersihin sendiri sama anggota keluarga lain ya. Itu demi kenyamanan kalian sendiri supaya terhindar dari banjir. Oke? Nah, nggak mesti harus tunggu orang kok, kita harus sendiri bisa. Kita sendiri menjaga lingkungan rumah kita bisa. Oke? Jadi ada 3 ya tadi ya disebabkan manusia, kerusakan pencemaran air sungai, kerusakan terumbu karang, dan banjir. Yang keempat, tentang hutan. Hutan itu penting loh. Hutan itu penting. Tahu kan Indonesia Pulau Kalimantan itu paru-parunya dunia karena banyak hutan penghasil oksigen. Ingat. Jadi penting sekali, tapi dia bisa menjadi racun. Kenapa bisa jadi racun, Miss? Kalau dibakar dia menghasilkan CO2. Nah, hutan juga dibakar, timbullah kabut asap, lingkungan tercemar. Kita mau hirup oksigen kayak gini nggak bisa, harus pakai masker. Nah, sekarang pakai masker corona, kemarin pernah kita pakai masker karena kabut asap. Sesak kok sih pakai masker terus. Nah, jadi jaga dong lingkungan kita ya. Nah, jadi di sini sudah Miss kenalin ada 4 pencemaran lingkungan karena manusia. 1 karena manusia itu pencemarannya karena menyebabkan banjir. Karena manusia menyebabkan banjir, kerusakan air sungai, kerusakan terumbu karang, dan penggundulan hutan atau pembakaran hutan itu gak boleh banget ya. Kalau dibakar juga kita jadi kabut asap, terus gak ada yang nahan air dari dataran tinggi itu. Pohon itu nahan loh airnya kalau hujan, jadi gak ada longsor karena tertahan oleh pohon-pohon di atas gitu. Nah, yang kedua itu karena alam itu sendiri merusak dirinya, Miss. Gimana ya, itu rahasia Tuhan, kita nggak tahu, tapi itu juga ada faktor karena manusianya. Contoh misalnya banjir tadi ya, itu kan mungkin airnya meluap tinggi, jadi manusia tidak menjaga lingkungan. Dan tapi yang satu paling penting ini karena gunung meletus. Salah satunya gunung meletus, pencemaran lingkungan karena gunung meletus yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Gunung meletus itu apa? Gunung meletus itu keluarnya endapan magma dari perut bumi yang didorong oleh gas bertekanan tinggi yang terjadi pada gunung-gunung berapi. Jadi tiap gunung berapi itu ada magma di dalamnya. Kalau sudah penuh itu dan gasnya mendorong, jadilah dia gunung meletus. Gunung meletus nggak cuma meletus saja, turun magma panas laharnya membakar semua di tepi, di pinggir-pinggir gunung. Jadinya rusaklah tanaman karena magma itu. Nah, kan kerusakan lingkungan juga kan, tapi karena alam itu sendiri.
Kedua, karena gempa bumi. Ya, akibatnya kerusakan lingkungan karena gempa bumi. Gempa bumi itu apa? Peristiwa alam berupa getaran atau gerakan bergelombang pada kulit bumi yang ditimbulkan oleh tenaga dari dalam nih secara tiba-tiba. Jadi ada gerakan, ada getaran tapi dari dalam perut bumi. Yang getaran itu diukur dengan yang skala Richter namanya kan. Kalau semakin tinggi sampai 9 skala Richter pernah tsunami terjadi kan, itu gempa dulu baru tsunami. Nah, biasanya mereka deketan. Jangan-jangan mereka janjian ya. Enggak. Kalau sudah ada gempa biasanya diiringi dengan tsunami, itu takutnya ya. Karena gempa kan gelombang besar di bawah perut bumi. Kalau dia bergelombang bergoyang itu, air juga otomatis kalau dia di laut airnya juga bergelombang tinggi, jadi timbullah tsunami. Nah, ini kita lagi bahas gempa bumi tadi, nanti setelah ini kita bahas tsunami. Nah, yang gempa bumi tadi kan geter nih, ya rusak semua bangunannya rusak, ada tanah longsor, terus lahannya bergeser, degradasi lahan itu artinya. Terus tsunami, krisis air bersih, iya karena rusak semua mungkin pipa-pipa air di bawah tanah. Dan langsung kita ke tsunami tadi ya. Nah, tsunami tadi biasanya efek dari gempa bumi, ya gelombang besar yang naik ke daratan karena gempa. Kita nggak bisa prediksi kapan tsunami datang, tapi kita bisa mencegahnya dengan selalu memantau laut dan memantau getaran-getaran laut yang mungkin bisa menyebabkan tsunami. Hanya itu saja yang bisa kita lakukan ya untuk mengatasinya ya, karena semua kalau kerusakan lingkungan karena alam itu sendiri itu kuasa Tuhan sepertinya. Ya memang kuasa Tuhan, kita nggak bisa memprediksi. Dan ada lagi, jadi sudah ada 2 tadi ya, gempa bumi, terus gunung meletus 3, sama tsunami. Dan Miss kasih lagi 1 lagi, itu tentang badai dan angin topan. Jadi kerusakan lingkungan oleh alam itu sendiri karena badai dan angin topan. Badai dan angin topan puting beliung itu apa, Miss? Itu bencana alam yang disebabkan oleh pergerakan udara yang sangat kencang dipicu perbedaan tekanan udara. Nah, udara itu bertekanan. Jadi kalau tekanannya besar, putarannya besar, ya dia bertekanan, dia berkumpul dan berputar-putar, menjadilah badai angin topan. Itu merusak, jelas merusak. Apa yang dihasilkannya? Merusak bangunan, pepohonan, rusak alam kita. Oke, sudah 4 ya tadi, karena gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan angin topan atau badai. Terakhir Miss kasih tentang kerusakan lingkungan akibat kekeringan. Nah, jadi kalau misalnya kita terjadi kemarau panjang yang panas banget, itu biasanya karena perubahan iklim ya yang ekstrim. Jadi yang perubahan suhu yang kita juga sendiri nggak bisa prediksi, karena itu alam sendiri yang menciptakannya, Tuhan yang merencanakannya. Dan kekeringan itu apa? Kurangnya pasokan air pada lokasi yang berlangsung berkepanjangan dan umumnya terjadi pada musim kemarau. Jadi kalau seperti kata Miss, kalau kemaraunya itu panjang sekali, mungkin itu ada perubahan suhu, perubahan iklim yang terjadi, dan akibat yang disebabkan ya kekeringan menimbulkan kerusakan apa, Miss? Kekeringan ya lahan pertanian gimana bisa mau panen padinya kalau kering kan. Terus banyaknya kualitas tanah yang jadi kering, nggak bisa ditanamin, turun dong kualitas tanahnya. Terus mati organisme yang di tanah, biasanya karena kering, kepanasan, cacing tanah, gimana mau subur kalau nggak ada cacingnya. Oke, sampai situ dulu jadi materi kita hari ini tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, oleh kita jangan jadi perusak ya, kita harus menjaga lingkungan kita dan oleh alam itu sendiri. Jadi di sini hanya sampai sini dulu penjelasan singkat Miss, nanti kalian bisa baca di website yang akan Miss berikan. Oke, sampai situ dulu bocorannya, nanti ditunggu di WA grup ya. Oke, see you, bye bye, thank you for listening to me, bye.